Salam damai, shalom, puji syukur kepada pimpinan dan berkat-berkat Tuhan. Waktu yang sudah Dia sediakan kepada kita pada waktu ini dalam mempelajari firman Tuhan renungan harian kita sekali lagi. Mari kita teruskan firman ini dengan doa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Inilah penyerahan kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berjudul Kesamaan yang Lengkap. Januari 10. Dalam Galatia 3 ayat 20 berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lelaki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sebuah kisah mengatakan, dua pelajar university sedang duduk di dewan menunggu salah seorang daripada mereka. Ialah ahli kumpulan penyelidikan. Rekan subhat kajian itu, seorang lagi ialah sukarelawan yang mengambil bahagian dalam eksperimen. Mereka baru saja mengambil beberapa ujian psikologi dan mereka perlu melakukan perkara lain. Sebenarnya semuanya merupakan ujian harga diri. Apa yang terjadi? Rekan subhat itu berpura-pura berada di sana dengan tujuan yang sama. Tetapi sebenarnya matlamat adalah untuk memanipulasi harga diri peserta. Semasa menunggu, rekan tersebut membuat komen yang menghina tentang pendapat, ide, dan pakaian sukarelawan. Antara lain, apabila peserta menamatkan ujian harga diri kedua, jelas tahapnya telah menurun. Prosedur yang sama diulangi pada peserta lain, tetapi kali ini komennya adalah yang positif. Keputusan ujian menunjukkan peningkatan yang ketara dalam harga diri peserta berbanding dengan keputusan dalam ujian pertama. Kajian ini diulang pada peserta lain. Kesimpulannya ialah harga diri terdedah kepada manipulasi. Sangat mudah untuk melakukan manipulasi melalui perkataan yang kita gunakan dan cara kita menggunakan perkataan tersebut. Terutama apabila perkataan itu adalah bertentangan dengan apa yang benar. Saudara, sahabat yang terkasih, oleh itu kita mesti berhati-hati dengan kata-kata kita dan sentiasa coba bersikap positif dan mengakui kualiti orang lain. Apabila kita perlu menyatakan pertentangan pendapat kita, kita harus menangani ini dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Jadi saudara-saudara yang terkasih, satu lagi faktor yang membentuk konsep kendiri seseorang adalah dengan berada dalam kumpulan tertentu seperti menjadi ahli pasukan sukan, warga negara sesebuah negara, atau berada dalam kumpulan profesional, dan lain-lain lagi. Jadi pelajaran hari ini, teks hari ini mengesahkan persamaan kita di hadapan Yesus. Tanpa mengira jenis kumpulan sosial kita, mempunyai kewarganegaraan atau asal etnik tertentu, menjadi perempuan atau tidak mempunyai tahap pendidikan tertentu, boleh menyebabkan harga diri ramai orang menderita. Walau bagaimanapun, apabila Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, bukan saja dia membuat pernyataan jauh di depan masanya, dia juga menggalakkan saudara-saudara seiman supaya tidak merasa rendah diri
atau tidak merasa lebih tinggi karena kumpulan sosial mereka. Satu pelajaran yang boleh kita dapatkan daripada firman Tuhan hari ini, teks hari ini begitu menggalakkan bahwa jangan kita melihat bahwa perbezaan, karena itu akan membuatkan harga diri jatuh atau harga diri itu naik. Tidak siapa yang boleh merusakkan harga diri saudara karena jantina, kelas sosial, keahlian kumpulan atau bangsa Anda. Di depan Kristus, kita semua adalah sama dan Anda sepatutnya merasa istimewa karena Yesus telah memilih Anda dan Anda diselamatkan oleh kasih karunia. Oleh itu, saudaraku, Anda perlu mengasihi semua orang, perlu mengasihi semua jiran, walaupun apapun peringkat atau kumpulan mereka, sama seperti Yesus meminta Anda saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Begitu jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini bahwa kesamaan yang lengkap yaitu saling melengkapi dengan tidak ada perbandingan, bahwa di mata Tuhan semua manusia itu tetap sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Biar kami dapat terapkan itu dalam hidup harian kami. Dalam nama Yesus. Amin.